Warung sate ayam, Pak Aan, di Kebumen bukanlah sekadar tempat makan, melainkan sebuah fenomena yang sulit dijelaskan nalar. Sejak pagi buta, antrean panjang sudah mengular di depan gerobak sederhana yang kini berganti ruko 2 lantai, tak peduli terik matahari atau guyuran hujan. Bau arang yang membakar daging ayam pilihan berpadu sempurna dengan aroma bumbu rahasia yang khas, seolah memanggil setiap orang yang melintas untuk singgah. Pak Aan, dengan senyum ramah yang selalu menghiasi wajahnya, seolah memiliki sentuhan midas. Setiap tusuk sate yang disajikan, setiap mangkuk bumbu kacang yang dihidangkan, berubah menjadi pundi-pundi rupiah yang mengalir deras. Desas-desus tentang omset harian yang menembus angka fantastis 10 juta rupiah bukan lagi rahasia umum, melainkan bisikan kekaguman yang bercampur tanda tanya di setiap sudut pasar, setiap warung kopi, dan setiap rumah tangga di Kebumen. Popularitas sate Pak Aan bukan hanya sebatas lokal. Bus-bus pariwisata sering singgah. Rombongan dari kota-kota besar rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk mencicipi kelezatan yang konon tiada duanya ini, menjadikan nama Pak Aan identik dengan kemakmuran yang mencengangkan. Namun, di balik gemerlap kesuksesan dan tumpukan uang yang tak ada habisnya, ada noda keanehan yang samar namun persisten, melekat pada aura Pak Aan dan warungnya. Beberapa karyawan lama yang loyal, yang sudah ikut berjuang sejak warung masih berupa gerobak reot di pinggir jalan, mendadak mengajukan pengunduran diri tanpa alasan yang jelas, dengan tatapan mata kosong dan wajah pucat pasi seolah baru saja melihat hantu. Desas-desus menyebutkan mereka sering melihat bayangan aneh melintas di dapur saat malam hari, atau mencium aroma busuk yang menyengat di sela-sela harum sate, terutama saat warung sudah tutup. Pak Aan sendiri, yang dikenal selalu ramah dan terbuka, belakangan ini sering terlihat menyendiri di waktu-waktu ganjil, terutama menjelang tengah malam, menghilang dari warung atau rumahnya. Ia seringkali terlihat lesu di pagi hari, namun matanya memancarkan cahaya aneh, seolah ada sesuatu yang besar dan rahasia yang ia simpan rapat-rapat, sebuah misteri yang tak bisa dibagi dengan siapapun, bahkan dengan istrinya sendiri. Masa lalu Pak Aan adalah antitesis dari kemewahan yang ia nikmati sekarang. Dulu, ia hanyalah seorang pria sederhana dari desa terpencil di Kebumen, berjuang keras untuk menghidupi keluarganya dengan berjualan sate ayam keliling. Sepatu lusuh, baju kumal, dan gerobak butut adalah pemandangan akrab yang tak bisa dilepaskan darinya. Setiap hari adalah perjuangan. Setiap rupiah adalah tetesan keringat, dan seringkali dagangannya tak habis, menyisakan kerugian yang menghimpit. Berkali-kali ia nyaris menyerah, tercekik utang, dan dihantui rasa putus asa yang mendalam. Impian untuk memiliki warung sendiri, apalagi menjadi pengusaha sate terkenal, terasa begitu jauh, nyaris mustahil digapai. Kontras yang mencolok antara kemiskinan masa lalu dan kekayaan raya saat ini seringkali menjadi bahan bisikan, mengundang pertanyaan tak terucap tentang bagaimana sebuah lompatan nasib sedahsyat ini bisa terjadi hanya dalam beberapa tahun saja. Warung sate ayam Pak Aan kini bukan lagi sekadar bangunan, melainkan sebuah landmark di Kebumen. Dindingnya dicat cerah, interiornya bersih dan modern, dilengkapi dengan pendingin udara yang membuat pembeli nyaman berlama-lama. Namun, esensi sate ambal otentik tetap terjaga, dengan bumbu kacang yang gurih manis pedas, diolah dari resep turun-temurun yang konon dijaga ketat. Setiap tusuk sate dibakar dengan sempurna, menghasilkan aroma smoke yang menggoda dan tekstur daging ayam yang empuk. Tempat ini menjadi tujuan wajib bagi setiap wisatawan yang berkunjung ke Kebumen, dan kebanggaan bagi warga lokal. Setiap kursi selalu terisi penuh, suara tawa dan obrolan riuh rendah bercampur dengan suara tusukan sate yang beradu dengan piring. Namun, di antara hiruk-pikuk itu, jika diperhatikan seksama, ada beberapa pembeli yang menatap Pak Aan dengan pandangan yang sulit diartikan, seperti ada kekaguman yang bercampur ketakutan tersembunyi. Seiring waktu, bisikan-bisikan tentang keberuntungan Pak Aan yang terlalu ekstrim mulai berkembang menjadi benih kecurigaan yang lebih serius. Seorang pensiunan guru SD yang sering makan di sana, Pak Tejo, suatu malam tanpa sengaja melihat Pak Aan pulang larut malam dengan wajah yang sangat lelah, namun matanya memancarkan kilatan aneh yang tidak biasa, seperti seseorang yang baru saja melakukan sesuatu yang sangat berat dan rahasia. Aroma aneh yang kadang tercium di warung, yang bukan berasal dari sate, juga mulai memicu pertanyaan di benak beberapa orang. Bagaimana bisa seorang pengusaha yang dulunya bangkrut, tanpa modal besar, bisa tiba-tiba melonjak menjadi jutawan hanya dalam hitungan tahun? Apakah ini murni kerja keras dan keberuntungan, atau ada kekuatan lain yang bermain di balik layar kesuksesan yang begitu mencolok ini? Pertanyaan ini mulai menghantui benak banyak orang, menciptakan atmosfer misteri yang perlahan menyelimuti warung sate ayam Pak Aan. Bertahun-tahun sebelum aroma satenya menggema di seluruh Kebumen, Pak Aan adalah gambaran nyata dari seorang pria yang terhimpit keputusasaan akut. Usaha satenya kala itu tak ubahnya kuburan sepi. Lalat lebih banyak beterbangan daripada pembeli yang singgah. Setiap hari adalah pertarungan mental untuk sekadar bertahan hidup. Modal habis tak bersisa,
Tumpukan utang makin menggunung, dan tatapan murung istrinya adalah cerminan kegagalan yang menusuk ulu hati. Ia mencoba segala cara, mengubah resep, mempercantik gerobak, bahkan berjualan hingga larut malam, namun hasilnya nihil. Malam-malamnya dihabiskan dengan merenung di teras rumah yang gelap, memandang langit kosong, bertanya-tanya apakah nasib baik akan pernah berpihak padanya. Rasa putus asa itu melilitnya bagai ular, meremas-remas harga dirinya, dan membuatnya merasa seolah semua jalan telah tertutup rapat, menyisakan kegelapan dan kehampaan tanpa batas. Di tengah kegelapan yang pekat itu, sebuah bisikan aneh mulai merayapi telinga Pak Aan. Dari obrolan tukang becak di warung kopi, hingga gosip di pasar tradisional, nama dukun Soleh Kewayuhan mulai disebut-sebut. Konon, dukun ini bukan sembarang dukun. Ia memiliki kemampuan luar biasa untuk mengubah nasib seseorang, membawa kekayaan berlimpah bagi mereka yang berani menempuh jalan lain. Awalnya, Pak Aan menampik, menganggapnya tahayul belaka. Namun, desakan ekonomi yang semakin mencekik dan kegagalan yang berulang kali membuatnya mulai berpikir ulang. Rasa penasaran bercampur putus asa akhirnya menggerakkan hatinya untuk mencari tahu lebih jauh tentang sosok misterius ini, yang katanya tinggal di pelosok Kebumen, jauh dari keramaian, tersembunyi di balik hutan jati dan persawahan yang luas, seperti sengaja menyembunyikan kekuatan gaibnya dari hiruk-pikuk dunia. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, melewati jalan setapak yang licin dan hutan yang lebat, Pak Aan akhirnya tiba di sebuah gubuk reot yang terasa dingin dan lembab, dikelilingi pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, seolah tak tersentuh cahaya matahari. Di sanalah dukun Soleh Kewayuhan menanti. Lelaki tua itu duduk bersila di atas tikar pandan, tubuhnya kurus kering, namun matanya memancarkan cahaya tajam yang mampu menembus relung jiwa. Aroma dupa dan kemenyan menusuk hidung, berpadu dengan bau tanah basah dan dedaunan kering, menciptakan atmosfer yang mencekam sekaligus sakral. Dinding gubuk dipenuhi berbagai jimat dan tulisan-tulisan kuno yang tak dimengerti Pak Aan, menambah aura misterius pada tempat itu. Dukun Soleh Kewayuhan tidak banyak bicara, hanya menatap Pak Aan dalam-dalam, seolah sudah tahu apa yang menjadi beban pikirannya, seolah telah membaca setiap keputusasaan yang menggerogoti jiwanya. Tanpa basa-basi, Dukun Soleh Kewayuhan langsung menyodorkan sebuah penawaran yang menggiurkan, namun dengan syarat-syarat yang mengerikan. Kau ingin kaya raya, nak? Ingin bisnismu laris manis tak terkira? Suara serak dukun itu menggema di ruangan. Ada jalan, jalan pintas. Namun, ada harga yang harus dibayar. Bukan dengan uang, melainkan dengan. Dukun itu terdiam, menatap Pak Aan dengan pandangan menguji. Ia lalu menyebutkan tentang pesugihan tempe bosok, sebuah ritual kuno yang konon akan membawa keberuntungan tak terhingga dalam bisnis kuliner. Syaratnya adalah menyediakan persembahan berupa tempe yang sengaja dibiarkan busuk, lalu diolah dengan mantra-mantra tertentu di malam hari, dan aroma busuknya akan menarik pembeli bagai magnet. Setiap kali sate terjual ludes, berarti energi pesugihan bekerja. Namun, ada konsekuensi tersembunyi yang tak dijelaskan secara gamblang. Ketakutan menyergap hati Pak Aan saat mendengar syarat-syarat aneh itu, tetapi desakan kebutuhan dan bayangan kekayaan yang dijanjikan jauh lebih kuat. Ia membayangkan warungnya ramai, uang yang tak ada habisnya, dan hidup nyaman yang selama ini hanya bisa diimpikan. Dalam keputusasaan yang begitu dalam, logika dan moralitas seolah menghilang di telan kabut. Baik, Ki. Saya bersedia, ucap Pak Aan dengan suara bergetar, membulatkan tekad. Kata-kata itu terucap begitu saja dari bibirnya, sebuah janji yang mengikat jiwanya pada kekuatan gelap yang belum ia pahami sepenuhnya. Dukun Soleh Kewayuhan tersenyum tipis, senyum yang dingin dan tak ramah, seolah tahu ia baru saja menjerat mangsa baru. Pak Aan pulang dengan hati bercampur aduk, antara secercah harapan akan kekayaan dan ketakutan akan sesuatu yang tak ia ketahui, sesuatu yang akan segera mengubah hidupnya secara drastis dan mengerikan. Malam itu, di gubuk dukun Soleh Kewayuhan yang tersembunyi, Pak Aan merasakan dingin yang menusuk tulang, bukan karena udara, melainkan dari aura mistis yang pekat. Di hadapannya, dukun itu sudah menyiapkan sesajen dan peralatan ritual yang aneh. Ada beberapa buah tempe yang sudah membusuk, mengeluarkan aroma asam yang menyengat, diletakkan di atas nampan bambu. Di sekeliling tempe itu, ada beberapa bunga kamboja kering, segenggam beras kuning, dan sebilah keris kecil berkarat. Dukun memerintahkan Pak Aan untuk mengenakan kain hitam yang kasar, lalu duduk bersila di hadapan tumpukan sesajen itu. Cahaya obor yang berkelap-kelip menciptakan bayangan-bayangan menari di dinding, menambah kesan angker pada suasana. Setiap gerakan dukun Soleh Kewayuhan terkesan penuh makna, seolah setiap jentikan jarinya dapat memanggil kekuatan dari alam lain, membuat bulu kuduk Pak Aan meremang. Namun rasa penasaran dan harapan akan kekayaan mengalahkan ketakutannya.
Malam ritual itu adalah pengalaman yang tak akan pernah dilupakan Pak Aan. Di tengah kegelapan yang hanya diterangi cahaya obor, Dukun Soleh Kewayuhan mulai mengucapkan mantra-mantra kuno dalam bahasa yang tidak dimengerti Pak Aan. Suaranya serak dan berat, seolah berasal dari dasar bumi. Asap kemenyan mengepul tebal, berpadu dengan aroma tempe bosok yang semakin kuat, menusuk hidung dan membuat perut Pak Aan mual. Dukun itu mengoleskan sedikit cairan kental dari sebuah botol kecil ke dahi Pak Aan, lalu meminta Pak Aan untuk memejamkan mata dan fokus pada tumpukan tempe busuk di depannya. Di benaknya, Pak Aan membayangkan warungnya yang ramai, antrean panjang pembeli, dan tumpukan uang. Suara bisikan-bisikan aneh mulai terdengar di telinganya, seolah ribuan suara berbicara bersamaan, menciptakan simfoni yang menakutkan namun entah mengapa terasa memikat, membujuknya untuk menyerahkan diri sepenuhnya pada ritual tersebut. Setelah ritual selesai, Pak Aan merasa ada perubahan samar dalam dirinya. Ia tidak lagi dihantui rasa putus asa yang selama ini mengikatnya. Ada keberanian baru, semacam keyakinan aneh yang muncul dari dalam. Meskipun tubuhnya terasa lelah dan pikirannya sedikit kabur, matanya kini memancarkan kilatan harapan yang belum pernah ada sebelumnya. Dukun Soleh Kewayuhan menatapnya dengan senyum tipis, "Kau sudah terikat, nak. Sekarang, pergilah dan lihatlah keajaiban itu." Namun, di balik keberanian itu, ada ketakutan yang tak terlihat. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menempel pada dirinya, mengikuti kemanapun ia pergi, sebuah kehadiran dingin yang tak bisa dijelaskan. Perasaan itu bercampur aduk, antara lega karena merasa akan segera sukses dan cemas akan konsekuensi yang belum ia pahami sepenuhnya, seolah ia baru saja membuka pintu ke dimensi lain yang tak seharusnya disentuh. Keesokan harinya, seolah sihir, warung sate Pak Aan yang biasanya sepi mendadak ramai. Sejak pagi, pembeli berdatangan tanpa henti, padahal tidak ada promosi khusus atau perubahan mencolok pada warungnya. Antrean panjang mulai terbentuk, persis seperti yang Dukun Soleh Kewayuhan janjikan. Setiap tusuk sate yang dibakar, setiap mangkuk bumbu yang disajikan, terasa lebih lezat dari sebelumnya. Pelanggan memuji rasa sate yang kini konon tiada duanya, lebih gurih, lebih empuk, dan bumbunya terasa meresap hingga ke tulang. Pak Aan kewalahan melayani pembeli, senyum tak pernah lepas dari wajahnya, seolah ia sedang bermimpi. Dalam waktu singkat, semua sate yang ia siapkan ludes terjual, menyisakan tumpukan uang tunai yang menggunung di meja kasir. Ini adalah bukti nyata dari kekuatan pesugihan yang ia lakukan, bukti yang lebih dari cukup untuk meyakinkannya. Dengan bukti keberhasilan yang begitu cepat dan mencengangkan, keyakinan Pak Aan pada pesugihan itu semakin kuat. Ia mulai melupakan ketakutannya akan konsekuensi, dan terbuai dalam euforia kekayaan yang datang begitu mudah. Bisikan-bisikan aneh atau sensasi dingin yang sempat ia rasakan seolah lenyap ditelan kegembiraan. Ia bahkan berpikir untuk kembali menemui Dukun Soleh Kewayuhan untuk mengucapkan terima kasih, atau mungkin meminta petunjuk lebih lanjut agar kekayaannya terus berlimpah. Dalam benaknya, ia sudah melihat dirinya sebagai pengusaha sate terkaya di Kebumen, hidup mewah, dan dihormati banyak orang. Namun, ia tidak menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil, setiap rupiah yang ia peroleh dari hasil pesugihan itu, adalah tali yang semakin mengikatnya pada sebuah perjanjian gelap yang suatu saat nanti akan menuntut harga yang jauh lebih mahal dari sekadar tempe busuk dan mantra-mantra. Setelah ritual pertama yang penuh misteri itu, warung sate ayam Pak Aan seolah disulap menjadi magnet raksasa. Omzet harian yang dulu hanya mimpi, kini menjadi kenyataan yang mencengangkan. 10 juta rupiah per hari bukanlah lagi isapan jempol belaka, melainkan fakta yang terpampang jelas di buku kasnya. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya terbit, truk-truk pengangkut daging ayam sudah antre di depan ruko, memastikan pasokan tak pernah putus. Antrean pembeli membentang hingga ke ujung jalan, tak peduli cuaca, mereka rela menunggu berjam-jam hanya untuk mencicipi sate legendaris Pak Aan. Suara tawa, obrolan riuh rendah, dan dering telepon pesanan online tak pernah henti, menciptakan simfoni kesibukan yang luar biasa. Para karyawan harus bekerja ekstra keras, hampir tidak ada waktu istirahat, namun Pak Aan selalu memastikan mereka mendapat upah lebih dari cukup, menjadikannya bos idaman di mata banyak orang. Kekayaan yang datang bagai air bah itu mengubah gaya hidup Pak Aan secara drastis. Dari rumah sederhana yang nyaris reot, kini ia menempati sebuah villa megah di perbukitan Kebumen, lengkap dengan kolam renang dan taman luas. Mobil mewah terbaru terparkir rapi di garasinya, koleksi jam tangan mahal melingkar di pergelangan tangannya, dan perhiasan emas berkilau di jari istrinya. Ia mulai sering mengadakan pesta, mengundang para pejabat dan pengusaha lokal, menunjukkan status barunya sebagai konglomerat sate. Pak Aan menikmati setiap detik kemewahan ini, melupakan masa-masa sulitnya di masa lalu. Ia merasa telah mencapai puncak hidup,
Dan kekayaan yang ia dapatkan ini adalah hasil dari keberaniannya mengambil jalan yang tidak biasa, sebuah kebanggaan yang tersembunyi di balik senyum ramahnya. Namun, di balik gemerlap kemewahan itu, bisikan-bisikan aneh dan gangguan kecil mulai mengintai Pak Aan, terutama saat malam menjelang. Ia seringkali terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, merasa ada yang mengawasinya dari sudut ruangan. Bisikan-bisikan samar, seolah suara berdesir dari jauh, seringkali terdengar di telinganya, menyebut namanya dengan nada yang tidak dikenal. Terkadang, ia mencium aroma tempe busuk yang menusuk hidung di rumahnya sendiri, padahal tidak ada tempe di sana. Mimpi buruk menjadi langganan setiap malam. Ia sering bermimpi dikejar bayangan hitam atau melihat wajah-wajah menyeramkan yang menuntut sesuatu. Gangguan-gangguan ini membuat tidur Pak Aan tidak lagi nyenyak, dan meskipun ia mencoba mengabaikannya, ketakutan mulai merayapi hatinya, sebuah firasat buruk yang sulit ia tepis. Beberapa karyawan yang bertahan di warung juga mulai merasakan gejala aneh yang tak bisa dijelaskan. Salah seorang koki, Pak Budi, mengaku sering melihat bayangan hitam melintas cepat di dapur saat ia sedang membersihkan di malam hari, seolah ada seseorang yang mengawasinya dari balik kegelapan. Aroma tempe busuk yang menyengat juga sering tercium di warung, meskipun tidak ada tempe yang busuk di sana. Beberapa piring sate yang sudah disajikan mendadak terjatuh dari meja tanpa sebab, atau beberapa perkakas dapur bergerak sendiri. Para karyawan mulai berbisik-bisik di antara mereka, mengaitkan kejadian-kejadian ini dengan rumor aneh tentang pesugihan Pak Aan. Meskipun takut, mereka enggan berhenti karena gaji yang menggiurkan. Namun, kecemasan mulai terlihat jelas di wajah mereka, seolah mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres di balik kesuksesan warung itu. Tepat di tengah euforia kekayaan Pak Aan, dukun soleh kewayuhan kembali muncul, seolah tahu bahwa saatnya telah tiba untuk menagih janji. Melalui mimpi atau bisikan gaib, dukun itu mulai memberikan isyarat bahwa ada harga yang lebih besar yang harus dibayar, atau ritual lanjutan yang harus segera dilakukan untuk menjaga aliran kekayaan tetap lancar. Dukun itu tidak lagi muncul dengan senyum ramah, melainkan dengan tatapan tajam dan tuntutan yang samar namun mencekam. Pak Aan mulai merasakan bahwa ia terikat pada sebuah perjanjian yang jauh lebih kompleks dan menyeramkan daripada yang ia bayangkan. Kekayaan yang ia genggam erat kini terasa seperti borgol emas, dan setiap bisikan dukun adalah rantai yang semakin mengikatnya pada kegelapan. Ia menyadari bahwa pesugihan ini bukan hanya tentang kekayaan, melainkan tentang kontrol, dan ia bukanlah pemegang kendali. Ketenangan Pak Aan hancur berkeping-keping pada suatu malam yang mencekam, ketika sebuah peristiwa misterius mengguncang warung sate miliknya. Salah satu karyawannya yang paling rajin, seorang pemuda bernama Joni, ditemukan tergeletak tak sadarkan diri di sudut dapur yang gelap, tubuhnya dingin dan wajahnya pucat pasi seperti mayat. Tidak ada luka fisik yang terlihat, namun denyut nadinya sangat lemah. Para dokter di rumah sakit tidak dapat menemukan penyebab medis yang jelas, mereka hanya menggelengkan kepala, mengatakan Joni seolah kehilangan energinya. Peristiwa itu sontak menciptakan kepanikan dan aura ketakutan di antara karyawan lain. Mereka mulai berbisik-bisik tentang hal gaib yang menyelimuti warung, dan aroma busuk yang kadang tercium kini terasa lebih menakutkan, seolah menjadi pertanda buruk yang nyata. Panik melanda Pak Aan. Ini adalah kali pertama konsekuensi dari pesugihan yang ia lakukan nyata di depan matanya. Ia mencoba mencari alasan rasional, berpegangan pada harapan bahwa Joni hanya kelelahan atau sakit biasa. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada yang tidak beres. Firasat buruk yang selama ini hanya bisikan samar, kini berubah menjadi ketakutan yang membekap. Ia mondar-mandir di rumah sakit, berusaha meyakinkan dirinya sendiri dan orang lain bahwa semua ini hanyalah kebetulan. Namun, wajah pucat Joni yang terbaring tak berdaya terus menghantuinya, seolah menjadi cermin dari perbuatan gelapnya. Rasa bersalah mulai merayapi benaknya. Sebuah sensasi yang asing baginya setelah sekian lama terlena dalam euforia kekayaan, membuatnya sadar bahwa kemewahan ini memiliki harga yang sangat mahal. Seolah ditakdirkan untuk memperparah penderitaan Pak Aan, dukun soleh kewayuhan tiba-tiba muncul di rumah sakit, entah dari mana. Wajahnya terlihat datar, namun matanya memancarkan kilatan tajam yang membuat Pak Aan merinding. Sudah waktunya, nak, bisik dukun itu dengan suara serak, setiap kesuksesan besar menuntut pengorbanan. Itu adalah bagian dari perjanjian. Dukun itu menjelaskan dengan gamblang, tanpa sedikit pun empati, bahwa kondisi Joni adalah tumbal awal. Sebuah persembahan yang tak terhindarkan untuk menjaga kelancaran pesugihan dan memastikan omzet 10 juta rupiah itu terus mengalir. Kata-kata itu menghantam Pak Aan seperti godam, menghancurkan sisa-sisa harapan rasionalitasnya. Ia kini menyadari bahwa dukun soleh kewayuhan bukanlah penolong, melainkan seorang penagih utang dari alam lain, yang datang untuk menuntut haknya. Dilema moral yang hebat menghantam batin Pak Aan.
Ia dihadapkan pada pilihan yang mengerikan, melanjutkan pesugihan dan mengorbankan lebih banyak orang demi mempertahankan kekayaannya, atau menghentikan semuanya dan menghadapi risiko kehilangan segalanya, kembali ke titik nol, bahkan mungkin lebih buruk dari itu. Pikiran tentang kemiskinan dan kegagalan yang pernah ia alami kembali membayangi, namun bayangan wajah tak berdaya Johnny juga tak bisa ia usir. Tidurnya dihantui mimpi buruk tentang tempe busuk yang membusuk di tubuh manusia, dan suara-suara bisikan yang menuntut semakin keras. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan yang ia ciptakan sendiri, sebuah lubang gelap yang semakin dalam setiap kali ia memilih untuk mempertahankan kekayaannya, membuatnya merasa seperti monster yang tak berdaya. Dalam kepanikannya, Pak Aan mencoba menutupi jejak dan mencari penjelasan yang masuk akal untuk kondisi Johnny. Ia membayar penuh biaya rumah sakit, meminta dokter untuk merahasiakan detail kasus ini, dan menyebarkan rumor bahwa Johnny memang memiliki riwayat penyakit langka. Ia bahkan mencoba untuk mencari penawar atau jalan keluar dari pesugihan tersebut, diam-diam mencari paranormal lain yang mungkin bisa membantunya melepaskan diri dari ikatan iblis. Namun, setiap usaha yang ia lakukan terasa sia-sia. Aroma tempe busuk seolah tak pernah hilang dari penciumannya, bisikan-bisikan gaib semakin kuat, dan setiap kali ia melihat ke arah warungnya yang ramai, ia tidak lagi melihat kesuksesan, melainkan bayangan gelap dari tumbal yang harus terus ia berikan. Ia kini menyadari, tak ada jalan keluar yang mudah dari perjanjian dengan kegelapan. Kejadian yang menimpa Johnny hanyalah awal dari teror yang semakin intens merayapi kehidupan Pak Aan. Setiap malam, bayangan-bayangan hitam mulai sering muncul di sudut-sudut rumahnya yang megah, menari-nari dalam kegelapan, seolah entitas tak kasat mata itu kini berani menampakkan diri. Bisikan-bisikan aneh yang dulu samar, kini terdengar lebih jelas, menyebut nama Pak Aan dengan nada menuntut yang menusuk jiwa, kadang disertai tawa cekikikan yang mengerikan. Aroma tempe busuk yang memualkan kini tak hanya tercium di warung, melainkan juga di kamar tidurnya, di mobil mewahnya, bahkan di sela-sela makanan yang ia santap, seolah menjadi tanda kehadiran gaib yang tak pernah jauh. Pak Aan tak bisa lagi tidur nyenyak. Setiap derit pintu, setiap suara angin yang berdesir, membuatnya terlonjak ketakutan. Ia mulai kehilangan nafsu makan, wajahnya semakin pucat, dan lingkaran hitam di bawah matanya menjadi bukti nyata penderitaan batin yang ia alami. Di tengah meningkatnya teror pribadi Pak Aan, sebuah penyelidikan tak terduga mulai bergulir. Adalah seorang wartawan investigasi lokal bernama Rani, yang dikenal gigih dan tak kenal takut, mulai mencium kejanggalan di balik kesuksesan fantastis sate Pak Aan. Informasi tentang kondisi aneh Johnny dan rumor-rumor pesugihan yang beredar di masyarakat Kebumen sampai ke telinganya. Rani, dengan naluri jurnalisnya, merasa ada cerita besar yang tersembunyi. Ia mulai mengumpulkan data, mewawancarai mantan karyawan yang resign dengan wajah pucat, mencari tahu latar belakang dukun soleh kewayuhan, dan mencoba mengaitkan benang-benang peristiwa ganjil yang terjadi di sekitar Pak Aan. Kehadiran Rani yang mulai sering terlihat di sekitar warung Pak Aan atau di desa tempat dukun soleh kewayuhan tinggal, membuat Pak Aan merasa semakin terpojok, seolah ada mata-mata yang mengintai setiap gerak-geriknya. Desas-desus tentang pesugihan Pak Aan yang awalnya hanya bisikan samar, kini mulai menyebar luas dan menjadi perbincangan hangat di seluruh Kebumen. Masyarakat yang dulunya mengagumi kesuksesannya, kini mulai memandangnya dengan pandangan campur aduk antara rasa ingin tahu, kecurigaan, dan ketakutan. Beberapa keluarga bahkan mulai melarang anak-anak mereka membeli sate di warung Pak Aan, khawatir akan hal-hal gaib yang mungkin terjadi. Warung sate yang dulunya selalu penuh sesak, kini mulai terlihat sepi di jam-jam tertentu. Beberapa pelanggan setia memilih untuk beralih ke penjual sate lain. Meskipun belum ada bukti konkret yang bisa ditunjukkan, stigma sate pesugihan mulai melekat pada nama Pak Aan, merusak citra yang telah ia bangun dengan susah payah, dan membuatnya merasa diasingkan dari masyarakat. Pak Aan, di tengah semua tekanan itu, mati-matian berusaha bertahan. Ia menyangkal semua rumor yang beredar, menyebutnya fitnah dan iri dengki. Ia bahkan berani menantang siapapun yang bisa membuktikan tuduhan itu. Untuk menjaga citra baiknya, ia memperbanyak kegiatan sosial, memberikan sumbangan besar untuk masjid dan panti asuhan, bahkan menyelenggarakan acara bakti sosial di desanya. Ia mencoba tampil seolah tidak ada yang terjadi, tetap ramah dan murah senyum di hadapan publik. Namun, di balik senyum itu, ada kecemasan besar yang menggerogoti jiwanya. Ia tahu, jika rahasia ini terbongkar sepenuhnya, semua yang ia miliki akan hancur dalam sekejap mata, dan ia akan kehilangan kehormatan serta kepercayaannya di mata masyarakat. Namun, meskipun Pak Aan berusaha keras menutup-nutupi, Rani sang wartawan mulai menemukan petunjuk tersembunyi yang mengarah pada kebenaran. Sebuah foto lama yang diambil oleh mantan karyawan warung Pak Aan, secara tidak sengaja memperlihatkan dukun soleh kewayuhan yang sedang berjalan di sekitar warung di malam hari, jauh sebelum warung itu terkenal.
Rani juga menemukan catatan transaksi keuangan aneh yang dilakukan Pak Aan ke sebuah rekening misterius di daerah pedalaman. Petunjuk-petunjuk kecil ini, meskipun masih samar, mulai membentuk pola yang menguatkan dugaan pesugihan. Rani tahu ia berada di ambang penemuan besar, yang akan mengguncang Kebumen dan mengungkap sisi gelap dari kesuksesan yang selama ini disembunyikan. Tekanan dari teror gaib dan penyelidikan Rani membuat Pak Aan semakin terpuruk dan putus asa. Tidurnya tak lagi nyenyak, makan tak lagi terasa nikmat. Aroma busuk tempe yang terus menghantuinya seolah melambangkan jiwanya yang kini membusuk. Kekayaan yang dulu sangat ia damba, kini terasa seperti kutukan yang menjeratnya. Ia merasakan keberadaan entitas gelap yang menempel padanya semakin kuat, seolah ada beban berat tak kasat mata yang menghimpit bahunya. Setiap kali ia melihat pantulan dirinya di cermin, yang tampak bukanlah Pak Aan yang dulu, melainkan seorang pria dengan tatapan kosong, cemas, dan penuh penyesalan. Ia tahu, ia harus segera melepaskan diri dari ikatan ini, apapun harganya, sebelum semuanya benar-benar hancur dan ia kehilangan akal sehatnya. Dengan sisa-sisa keberanian dan harapan, Pak Aan kembali menemui Dukun Soleh Kewayuhan, tempat di mana semua malapetaka ini bermula. Kali ini, ia datang bukan untuk meminta kekayaan, melainkan untuk memohon jalan keluar, penawar, atau bahkan pemutusan perjanjian. Wajahnya yang pucat dan tubuhnya yang kurus kering menunjukkan betapa parahnya penderitaan batin yang ia alami. Ia menatap dukun itu dengan tatapan memohon, menjelaskan semua teror yang ia alami, dan bagaimana hidupnya kini bagaikan di neraka. Ia bahkan bersedia mengembalikan semua kekayaannya, asalkan ia bisa hidup normal kembali, lepas dari jeratan gaib yang mencekamnya setiap hari dan setiap malam. Namun, alih-alih memberikan solusi, Dukun Soleh Kewayuhan justru menyunggingkan senyum tipis yang dingin, seolah menikmati penderitaan Pak Aan. "Kau ingin bebas, nak?" "Kebebasan itu tidak gratis," desis dukun itu dengan suara serak yang memuakkan. Ia kemudian memberikan permintaan yang jauh lebih berat dan mengerikan sebagai penawar. Dukun itu menuntut persembahan yang lebih besar, sesuatu yang lebih berharga daripada yang sudah diberikan Pak Aan sebelumnya, dengan dalih bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membersihkan dirinya dari ikatan pesugihan. Permintaan itu bukan lagi sekadar tumbal, melainkan sesuatu yang sangat keji, membuat Pak Aan merinding hingga ke sumsum tulang. Saat itu juga, Pak Aan menyadari sifat asli Dukun Soleh Kewayuhan. Ia bukanlah penolong, melainkan iblis berwujud manusia yang hanya ingin memanipulasi dan mengikatnya lebih dalam pada kegelapan. Senyum dingin dukun itu, tatapan matanya yang tanpa belas kasihan, dan tuntutan keji yang ia lontarkan, memperlihatkan bahwa dukun itu tidak peduli dengan penderitaan Pak Aan. Tujuannya hanyalah untuk memperbudak jiwa Pak Aan dan mendapatkan keuntungan dari setiap tetes darah serta keringatnya. Dukun itu tidak akan pernah membiarkan Pak Aan lepas begitu saja, karena Pak Aan adalah aset berharga dalam jaringan gaibnya. Pak Aan merasakan bahwa ia telah jatuh ke dalam jebakan yang mengerikan. Ia datang mencari jalan keluar, tetapi justru terperosok lebih dalam jurang kehancuran. Ia menyadari bahwa Dukun Soleh Kewayuhan adalah musuh sesungguhnya, dalang dibalik semua teror yang ia alami. Rasa putus asa bercampur amarah meledak di dalam dirinya. Ia harus mencari cara untuk melawan, bukan hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga untuk menghentikan kejahatan dukun itu. Namun, bagaimana mungkin ia melawan kekuatan yang telah membuatnya kaya raya, kekuatan yang kini justru menjadi penjara bagi jiwanya? Perasaan tak berdaya dan dendam mulai berkecamuk, membentuk tekad baru yang pahit. Setelah berbulan-bulan mengumpulkan bukti dan mengikuti jejak Dukun Soleh Kewayuhan, Rani sang wartawan akhirnya mendekati kebenaran. Ia berhasil mendapatkan kesaksian dari mantan-mantan karyawan Pak Aan yang kini berani angkat bicara, menceritakan keanehan di warung dan aroma busuk yang menghantui. Rani juga menemukan kaitan antara Dukun Soleh Kewayuhan dengan beberapa kasus misterius lainnya di daerah sekitar, yang semuanya melibatkan bisnis kuliner yang mendadak sukses dan berakhir tragis. Dengan bantuan seorang ahli spiritual lokal yang ia kenal, Rani berhasil menerjemahkan beberapa simbol dan tulisan kuno yang ia temukan di dekat padepokan dukun, yang secara jelas mengindikasikan praktik pesugihan dengan tumbal. Bukti-bukti yang ia kumpulkan kini sudah cukup kuat untuk mengguncang Kebumen. Dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan di tangan, Rani tidak membuang waktu. Ia mengatur pertemuan dengan Pak Aan, tidak lagi sebagai wartawan yang mencari berita, melainkan sebagai seseorang yang telah mengetahui rahasianya. Pertemuan itu berlangsung di sebuah tempat tersembunyi, jauh dari keramaian. Rani membeberkan semua bukti yang ia miliki, mulai dari kesaksian karyawan, data keuangan, hingga keterkaitan dengan Dukun Soleh Kewayuhan. Pak Aan terdiam, wajahnya pucat pasi, tak ada lagi senyum ramah yang selalu ia pasang. Ia tahu, saatnya untuk menghadapi kenyataan telah tiba.
Ia terpojok, tak ada jalan keluar, dan semua kebohongan yang ia bangun dengan susah payah kini runtuh di hadapannya. Dalam keadaan terdesak dan tak berdaya, Pak Aan akhirnya mengakui seluruh kebenaran tentang pesugihan yang ia lakukan. Dengan suara bergetar dan air mata yang mengalir, ia menceritakan bagaimana keputusasanya membawanya pada dukun soleh kewayuhan, tentang ritual tempe busuk, lonjakan kekayaan yang tak terduga, hingga teror yang kini menghantuinya dan insiden yang menimpa Joni. Ia menceritakan bagaimana ia terjebak dalam lingkaran setan, dan bagaimana dukun itu telah mengkhianatinya, menuntut lebih banyak lagi. Pengakuan itu adalah pelepasan beban yang luar biasa, namun juga awal dari kehancuran yang tak terhindarkan. Rani mendengarkan dengan saksama, sesekali mencatat, merasakan kengerian di balik kisah sukses sang pengusaha sate. Pengungkapan ini segera mengguncang masyarakat Kebumen bagai gempa bumi. Berita tentang pesugihan Pak Aan menyebar cepat, menjadi berita utama di setiap media lokal. Warung sate ayam ambal Pak Aan yang dulu selalu ramai, kini sepi senyap, berubah menjadi monumen keserakahan dan kengerian. Pintu-pintu warung ditempeli tulisan caci maki, bahkan beberapa kali dilempari batu oleh massa yang marah dan merasa dikhianati. Masyarakat yang dulunya mengagumi, kini memandang Pak Aan dengan kebencian dan ketakutan. Reputasinya hancur lebur, dan semua yang ia bangga-banggakan kini menjadi sumber aib yang tak terhingga, membuatnya terisolasi dari lingkungan sosialnya. Dengan rahasia yang telah terbongkar dan hidupnya yang sudah hancur, Pak Aan menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaannya dan menyelamatkan diri adalah dengan menghadapi dukun soleh kewayuhan secara langsung. Ia tahu bahwa dukun itu tidak akan melepaskannya begitu saja. Dengan bantuan Rani dan ahli spiritual yang dikenalnya, Pak Aan membuat rencana untuk mendatangi padepokan dukun. Kali ini, bukan untuk meminta bantuan, melainkan untuk melawannya, memutuskan ikatan terkutuk itu, dan menghentikan kejahatan yang telah merusak banyak kehidupan, termasuk kehidupannya sendiri. Ini adalah pertarungan terakhirnya, pertarungan untuk merebut kembali jiwanya yang telah lama tergadaikan. Dengan tekad yang membara dan sedikit sisa keberanian, Pak Aan, ditemani oleh Rani dan ahli spiritual yang bernama Ki Jalu, melakukan persiapan melawan dukun soleh kewayuhan. Ki Jalu, seorang sesepuh dengan pemahaman mendalam tentang ilmu spiritual, membekali Pak Aan dengan jimat penolak bala dan mantra-mantra pelindung sederhana. Mereka menyusun strategi matang, bagaimana mendekati padepokan dukun, cara menghadapi entitas gaib yang mungkin menjaga tempat itu, dan yang terpenting, bagaimana mengintervensi ritual puncak yang kemungkinan besar sedang dilakukan dukun soleh kewayuhan. Rasa takut masih menyelimuti Pak Aan, namun kali ini bercampur dengan amarah dan keinginan kuat untuk mengakhiri mimpi buruknya, serta melindungi orang lain dari nasib serupa. Ini bukan lagi tentang kekayaan, melainkan tentang pembebasan jiwa. Di bawah rembulan yang tertutup awan, mereka bertiga bergerak senyap menuju lokasi pertempuran, padepokan dukun soleh kewayuhan. Suasana hutan terasa lebih mencekam dari biasanya. Pohon-pohon menjulang tinggi seolah menjadi saksi bisu kejahatan yang tak terhitung, dan embusan angin dingin membawa bisikan-bisikan aneh. Semakin dekat dengan padepokan, aroma tempe busuk yang menyengat semakin kuat, berpadu dengan bau kemenyan dan darah segar yang membuat perut bergejolak. Padepokan itu kini terlihat lebih gelap dan menyeramkan, seolah aura negatif yang terpancar darinya semakin pekat. Beberapa sosok bayangan terlihat bergerak di sekitar gubuk, seolah penjaga tak kasat mata siap menghadang siapapun yang berani mengganggu ritual suci mereka. Dugaan mereka benar, dukun soleh kewayuhan sedang melakukan ritual puncak yang mengerikan. Di tengah lingkaran sesajen yang dipenuhi darah dan tulang belulang, dukun itu duduk bersila, matanya terpejam, melantunkan mantra-mantra dalam suara yang menggelegar, seolah memanggil entitas yang jauh lebih besar dan kuat. Di depannya, tergeletak sesuatu yang diselimuti kain hitam, yang mengeluarkan aura dingin dan mengerikan. Ki Jalu menjelaskan bahwa dukun itu sedang mencoba memperkuat kekuasaannya atau bahkan mengorbankan sesuatu yang sangat besar untuk mencapai tingkat kekuatan tertinggi. Kehadiran mereka seolah dirasakan oleh dukun itu, yang tiba-tiba membuka mata dan menatap mereka dengan tatapan penuh amarah dan kesombongan. Pertarungan pun pecah. Bukan hanya pertarungan fisik, melainkan pertarungan spiritual yang mencekam. Dukun soleh kewayuhan mengarahkan serangan energi gelap ke arah mereka, memunculkan bayangan-bayangan menyeramkan yang melesat cepat. Ki Jalu dengan sigap melawan dengan mantra-mantra pelindung dan jimat, menciptakan perisai spiritual di sekitar mereka. Pak Aan, meskipun tidak memiliki kekuatan gaib, turut membantu dengan mengalihkan perhatian, melemparkan benda-benda, dan mencoba merusak konsentrasi dukun. Rani, dengan keberaniannya, mencoba mendokumentasikan semua yang terjadi, meskipun tangannya bergetar ketakutan. Aroma busuk dan energi negatif yang terpancar dari dukun dan entitas yang dipanggilnya membuat udara terasa berat, mencekik, dan membuat mereka nyaris kehilangan kesadaran. Akhirnya,
Dengan kerja keras dan keberanian yang luar biasa, dukun soleh kewayuhan berhasil dikalahkan. Entah itu karena jimat Ki Jalu, atau karena konsentrasi dukun yang terganggu oleh intervensi Pak Aan, dukun itu tumbang, tubuhnya kejang-kejang, dan aura gelap yang menyelimutinya perlahan memudar. Namun, kemenangan itu datang dengan harga yang sangat mahal bagi Pak Aan. Meskipun dukun telah takluk, Pak Aan merasakan energi kehidupannya terkuras habis. Kekayaan yang ia miliki seolah lenyap seketika, dan ia merasa seolah sebagian dari jiwanya telah diambil, meninggalkan kehampaan yang tak terhingga. Tubuhnya ambruk, napasnya terengah-engah, dan ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setelah konfrontasi mengerikan di padepokan dukun soleh kewayuhan, warung sate ayam, Pak Aan, benar-benar hancur dan ditinggalkan. Bangunan ruko yang dulu megah kini menjadi puing-puing, sebagian terbakar, sebagian lagi dijarah massa yang marah. Aroma gosong arang dan tempe busuk yang dulu tercium, kini digantikan bau hangus dan kehancuran. Papan nama warung yang dulu mencolok kini patah dan tergeletak di tanah, simbol kehancuran reputasi yang tak bisa diperbaiki. Tidak ada lagi antrean panjang, tidak ada lagi tawariu pembeli. Yang tersisa hanyalah kesunyian mencekam, diselimuti aura kegelapan dan sejarah kelam yang akan selalu menjadi bagian dari identitas Kebumen. Nasib Pak Aan berakhir tragis namun penuh pelajaran. Setelah pertarungan melawan dukun, ia ditemukan dalam kondisi fisik yang sangat lemah dan mental yang terguncang. Ia menjalani perawatan intensif di rumah sakit jiwa selama berbulan-bulan, dihantui bayangan-bayangan dan bisikan-bisikan dari pesugihan yang ia jalani. Setelah pulih secara fisik, ia harus menghadapi konsekuensi hukum atas praktik pesugihan dan kemungkinan keterlibatannya dalam insiden yang menimpa Joni. Meskipun tidak terbukti secara langsung, ia dihukum penjara atas tuduhan penipuan dan perbuatan meresahkan masyarakat. Hidupnya yang dulu glamor, kini berakhir di balik jeruji besi, sendirian, tanpa harta, dan tanpa kehormatan. Di dalam sel sempitnya, Pak Aan merenungkan semua kesalahannya. Ia mengingat kembali masa-masa sulitnya, bisikan keputusasaan, dan godaan jalan pintas yang ditawarkan dukun soleh kewayuhan. Ia menyadari betapa bodohnya ia tergoda oleh kekayaan sesaat yang datang dengan harga jiwa dan penderitaan orang lain. Setiap hari di penjara adalah pelajaran pahit baginya, sebuah penebusan dosa atas keserakahan yang telah merusak segalanya. Perlahan, ia mulai menerima nasibnya, dan menemukan kedamaian dalam kesederhanaan hidup yang terpaksa ia jalani. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang tumpukan uang, melainkan tentang ketenangan batin dan hidup jujur tanpa menyakiti siapapun. Masyarakat Kebumen pun perlahan mulai pulih dari trauma yang ditinggalkan oleh kisah pesugihan Pak Aan. Meskipun kenangan akan peristiwa itu akan selalu menjadi legenda gelap yang diceritakan turun-temurun, mereka juga mengambil harapan baru. Beberapa pengusaha sate lokal lainnya mulai bangkit, berusaha mengembalikan nama baik kuliner sate ambal yang sempat tercoreng. Rani, sang wartawan, menjadi pahlawan lokal, dihormati atas keberaniannya mengungkap kebenaran. Kisah Pak Aan menjadi sebuah pengingat akan bahaya keserakahan dan kekuatan gelap yang selalu mengintai, namun juga tentang pentingnya kejujuran dan integritas dalam setiap langkah kehidupan. Pada akhirnya, kisah Pak Aan adalah sebuah peringatan. Kekuatan gelap dan godaan jalan pintas menuju kekayaan akan selalu ada di sekitar kita, menjanjikan kemudahan yang menggiurkan. Namun, setiap kali seseorang memilih jalan itu, akan selalu ada harga yang harus dibayar, harga yang jauh lebih mahal dari sekadar materi. Jiwa, kehormatan, bahkan nyawa, bisa menjadi taruhannya. Pak Aan adalah bukti nyata bahwa tidak ada kesuksesan yang abadi jika dibangun di atas fondasi kegelapan. Kisahnya akan terus menjadi bisikan di Kebumen, sebuah pengingat abadi bahwa harta yang didapat dengan cara tidak halal, akan selalu membawa azab pada akhirnya.